Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to Eric Wah Channel. Kembali lagi kita sama-sama reaction hal-hal unik dan juga menarik video dari RTV News. Event-event kerajaan His Majesty Brunei berada di lawatan-lawatan negara ya, yang mana kita bisa saksikan menjadi sorotan dan pusat perhatian His Majesty Brunei ketika mana berkenan berangkat menaiki sebuah kapal pesiaran menyusuri Selat Bosporus. Ini merupakan luar biasa sekali, event yang sangat langka, tidak semua orang mengetahuinya. Berada di Republik Turki dan kita sama-sama bisa menyaksikan bagaimana ini sangat-sangat famous dan dikenali orang, yaitu Bosporus ataupun juga dikenali sebagai Selat Istanbul. Ialah sebuah selat yang memisahkan Turki dan pada bagian Eropa dan bagian Asia ya. Menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam. Selat ini memiliki garis panjang sekitar 30 km dan juga kedalamannya sekitar 36 sehingga 124 meter. Tepian selat ini berpendudukan padat. Salah satu bandarnya ialah Istanbul, ibu negara Turki, dan juga Ankara yang menjadi dua kota yang menjadi pusat perhatian ketika mana His Majesty Sultan Brunei ini melakukan lawatan negara ya. Ada dua jembatan yang menyeberangi Selat Bosporus. Yang pertama adalah jembatan Bosporus yang memiliki panjangan 1074 meter dan juga jembatan Fatih Sultan Mehmed dengan panjangan 1090 meter, dan satu lagi lintasan Marmarai, sebuah terowongan kereta api sepanjang 13,7 km ya. Inilah yang menjadi pusat perhatian bagaimana His Majesty Sultan Brunei berkenan selepas mengadakan lawatan-lawatan, di antaranya Topkapi Palace Museum, keberangkatan tiba kepada Yang Maha Mulia. Selesai lawatan-lawatan berkenaan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya dijunjung berangkat menaiki sebuah kapal pesiaran untuk menyusuri sekitar Selat Bosphorus. Juga hadir Tuan Yang Terutama Mustafa Varang, Minister of Industry and Technology Republik Turki. Perang Islam serta tempat-tempat bekas kediaman utama dan ibu pejabat pentadbiran Kesultanan Kerajaan Utsmaniyah. Topkapi Palace dibuka sebagai museum sejak tahun 1924. Kemudian Dalhama Balance Palace. Pada akhir lawatan Duli Yang Maha Mulia berangkat ke Dalhama Palace, di mana keberangkatan tiba baginda dijunjung oleh pengarah National Process Yasin Yildiz semasa di Dalhama Palace. Di Topkapi Palace Museum, keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Mr. Ilhan Kocaman, Deputy Executive Director of National Palaces. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia melawat beberapa tempat pameran termasuk galeri artifak suci Islam, hiasan dan senjata peperangan Islam serta tempat-tempat bekas kediaman utama dan ibu pejabat pentadbiran Kesultanan Kerajaan Utsmaniyah. Topkapi Palace Museum dibuka sebagai museum pada tahun 1924. Pada akhir lawatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke Dolmabahce Palace. Keberangkatan tiba baginda dijunjung oleh Mr. Yasin Yildiz, Director of National Palaces. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia melihat secara lebih dekat mengenai sejarah bangunan tersebut sebagai istana gaya Eropah pertama di Istanbul yang telah dibina oleh Sultan Abdul Majid I pada abad ke-19. Penerangan semasa lawatan ke Hagia Sophia Grand Mosque Istanbul dan juga beramah mesra bergambar ramai semasa mengadakan lawatan di Dolma Palace
Kemudiannya Baginda Sultan berkenan mengadakan lawatan ke Hagia Sophia Grand Mosque dan ke Selat Bosporus menggunakan kapal pesiaran semasa zaman pemerintah Mustafa Kemal Atatürk. Salah satu diantaranya itu Grand Mosque Hagia Sophia ini sebagai museum dan kemudian diumumkan sebagai masjid sekali lagi pada 2020 ya oleh Presiden Republik Turki yaitu Tuan yang terutama Recep Tayyip Erdogan. Bagaimana kita bisa menyaksikan ya negara Turki ini nama resminya saat ini itu Republik Turki, sebuah negara Eurasia di Timur Tengah yang terletak di antara benua Eropa dan Asia. Sebagian besar negara Turki ini terletak di semenanjung Anatolia di Asia dan bagian kecil ya wilayahnya terletak dalam kawasan Balkan Barat, Laut Benua Eropa. Turki bersempedan ataupun berbatasan dengan 8 negara yaitu Bulgaria di barat laut, Yunani di barat, Georgia, Armenia, dan Azerbaijan di timur laut, Iran di timur, dan Irak dan Syria di tenggara. Selain itu, Turki juga menyempadani Laut Hitam di utara, kemudian juga Laut Mediterania di selatan. Turki juga menempatkan Laut Marmara yang dipergunakan oleh para ahli geografi untuk menandakan sempadan atau berbatasan dengan Eropa dan Asia. Dan kemudiannya menjadikan Turki suatu negara rentas benua atau berbatasan dengan dunia benua Asia dan benua Eropa ya. Inilah menjadi keunggulan daripada negara Turki ini, dan His Majesty Brunei sangat-sangat menghargai dan berterima kasih atas segala sambutan yang luar biasa dan juga jemputan ke atas Baginda Sultan dan juga Presiden Recep Tayyip Erdogan bersama dengan rombongan. Semuanya sangat mengagumi dan berterima kasih ya kepada semua tempat yang telah dikunjungi dalam lawatan negara ini, tempat-tempat bersejarah, dan tentu ini adalah harapan kedua-dua negara semakin akrab dan mesra ke depannya dan juga rakyat semakin sejahtera. Bagaimana pendapatmu? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Bagaimana yang telah merasakan indahnya Selat Bosporus, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.